Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'd. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini kita masih diberi kesempatan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk terus membahas serta mengupas apa itu ilmu Al-Qur'an. Di sini izinkan saya untuk membahas tentang tahsin surat Al-Fatihah. Tahsin itu kata lain dari tajwid yang artinya membaguskan. Jadi tahsin surat Al-Fatihah yaitu membaguskan atau memperbaiki surat Al-Fatihah. Karena surat Al-Fatihah ini jadi rukun qauli dalam sholat kita semuanya, maka ayo sama-sama kita perbaiki, kita baguskan bacaan dari surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, itu bacaan dari surat Al-Fatihah. Perlu diketahui sebelumnya, surat Al-Fatihah ini bagian dari rukun sholat kita semuanya, yaitu rukun qauli, rukun yang harus diucapkan. Yang namanya rukun itu harus plus wajib. Kalau tidak kita memenuhi rukun dari sholat kita, maka secara tidak langsung sholat kita tidak sah. Maka ayo kita sama-sama memperbaiki surat Al-Fatihah. Kita berusaha semoga sholat kita semuanya diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah. Yang pertama, di ayat pertama surat Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Yang sering fatal, yang sering kita lupakan dalam lafaz basmalah ini, itu yang pertama, kekonsistenan dalam pengucapan dua harokat. Yang keduanya itu pengucapan huruf ro. Yang ketiga itu pengucapan huruf H. Yang keempat, pengucapan atau pembacaan mad arid lisukun. Yang pertama, kekonsistenan dalam pengucapan dua harokat. Nah, ini yang sering tertukar dengan nada. Biasanya yang pertama diperhatikan itu nadanya, yang kedua bacaannya. Makanya kekonsistenan atau dua harokatnya melebihi dari dua harokat. Contoh, Bismillah, itu yang sering kita lupakan, tidak diperhatikan. Maka dari itu, ayo dari mulai sekarang kita perbaiki kekonsistenan dua harokat. Biasanya kita menggunakan murotal dalam sholat kita. Nah, itu ukurannya kalau kita contohkan, ukuran dua harokat itu sama dengan 2 detik dalam jam. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, seperti itu. Ya, jangan sampai Bismillah. Itu tidak diperbolehkan. Tidak konsisten dalam pengucapan dua harokat. Yang kedua, itu dalam pengucapan huruf ro. Biasanya kesalahan yang terjadi dalam pengucapan huruf ro ini itu terlalu bergetar, terlalu banyak. Karena ro ini 2 getaran. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan sampai
Bismillahirrahmanirrahim. Itu terlalu banyak, terlalu bergetar. Kalau kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, itu bisa dihitung bahwasannya ro-nya lebih dari satu. Yang ketiga, itu dalam pengucapan huruf H. Biasanya tertukar dengan huruf H. Nah, huruf H ini mempunyai makhorijul huruf dari tengah tenggorokan. Makanya hati-hati dalam pengucapan huruf H. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jangan Bismillahirrahmanirrahim atau Bismillahirrahmanirrahim. Sama itu semuanya. Maka perhatikan H ini, H itu mempunyai makhorijul huruf dari tengah tenggorokan. Yang keempat, dalam pengucapan atau pembacaan mad arid disukun. Karena kehabisan nafas biasanya mad arid disukunnya tidak diperhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang namanya mad arid disukun, mad itu panjang, arid itu baru, disukun sukunnya, baru sukunnya, maka itu tidak ada yang pengucapannya satu harokat, minimal 2 harokat. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu tidak mencakup dari mad arid disukun. Kecuali mad arid disukun di sini tidak dibaca waqaf, maka hukumnya pun bukan mad arid disukun tapi jadi mad qati'i. Yang selanjutnya di lafaz alhamdulillahi rabbil alamin. Yang pertama, kesalahan biasanya dalam pengucapan lam sukun. Al. Nah, itu tidak ada qalqalah dalam huruf lam. Alham, jangan alham. Yang pertama. Yang kedua, itu dalam pengucapan ba. Pengucapan ba di lafaz rabbi itu biasanya terbawa ke huruf mim. Rammil. Banyak itu ya. Perhatikan. Rabbil. Atau semisal rabbil. Tidak rabbil tapi rabbil. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yang ketiganya itu di huruf ain, biasanya tidak terlalu memperhatikan makhraj hurufnya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Perhatikan. Yang pertama tadi di pengucapan huruf lam sukun. Di lafaz alham al tidak mantul atau tidak mempunyai qalqalah. Yang kedua rabbil, jangan rabbil tapi rabbil a. Yang keduanya itu dalam pengucapan huruf ba, tidak terdengar huruf mim ataupun ada sebagian huruf fa, tidak ada. Yang ketiganya dalam pengucapan huruf ain, itu di lafaz alhamdulillahi rabbil alamin. Di lafaz ar-rahmanir-rahim itu hampir tidak beda dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim. Pokoknya perhatikan ha serta mad alif disukunnya. Dalam lafaz maliki yaumiddin, yang pertama biasanya itu pengucapan ma itu terlalu panjang, tidak konsisten dalam pengucapan 2 harokat. Kembali lagi, maka perhatikan dalam pengucapan 2 harokat maqtabi'i itu tidak boleh melebihi dari 2 harokat. Maliki yaumiddin, pengucapan haraf lin, yau. Ada yang mengucapkan yao, ada yang mengucapkan yai. Nah, itu ke waw, haraf lin namanya. Yau middin. Yang ketiganya dalam pengucapan huruf da. Yaumiddin. Tidak, biasanya yang sering fatal itu yaumiddin. Tapi yang betul yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tasydid, awas perhatikan, tasydid ini tidak mempunyai gunnah.
pengucapannya yang salah biasanya iya, tapi tasydid bukan gunnah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu tasydid. Ketika satu tasydid hilang dari surat Al-Fatihah, maka salat kita tidak sah. Itu menurut ulama. Iya, jangan iya kana. Tapi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang pertama, yang kedua pengucapan ain, na. Iyyaka na'budu, iyyaka na'budu. Yang ketiganya nasta'in, ainnya sama nasta'in. Sa-nya itu sa biasa, nasta'in. Di ayat selanjutnya ihdinas siratal mustaqim. Yang pertama yang sering salah itu di pengucapan huruf H. H mempunyai makhraj, yaitu tenggorokan bagian bawah. Tetapi ada ciri khas atau ada bagian dari dada yang dilibatkan. Awas, bukan dada. Makhrajnya dari tenggorokan, tapi ada dada yang dilibatkan. Ha. Ya, makhrajnya, tempat keluarnya dari bawah tenggorokan, tetapi ada sebagian dada yang dilibatkan. Nah, nanti terasa bergetar dadanya. Ihdinas. Awas, jangan terlalu kalau itu pengucapannya dari dada, bukan dari tenggorokan. Ingat, tenggorokan melibatkan dada. Ihdinas siratal mustaqim. Yang pertama. Yang kedua, itu pengucapan so. Ihdinas, bukan ihdinas. Beda antara ihdinas dengan ihdinas. Ihdinas sirat. Yang ketiganya pengucapan huruf ro. Awas, pengucapan huruf ro ini tidak lebih dari 2 getaran. Ihdinas siratal. Terus yang selanjutnya huruf po. Ihdinas siratal. Yang terakhir dalam ayat ini dalam pengucapan huruf po. Mustaqim. Jangan terlalu mustaqim atau mustaqim, itu kak yang sedang-sedang saja, ya, yang sedang-sedang saja. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ayat terakhir dari surat Al-Fatihah ini yaitu siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siratal ladzina an'amta. Kesalahan pertama itu dalam pengucapan idhar. Idhar ini artinya jelas dalam pengucapan nun mati dan tanwinnya. An. Tidak ada qalqalah, tidak mantul, tidak ditahan juga, tidak mempunyai guna. An'amta. Jangan sampai an'amta. Awas. Atau an'am, tidak. Tetapi an'amta. Nah, yang kedepannya sesudah idhar an'amta itu ada idhar syafawi. An'amta sama-sama idhar, sama-sama jelas. Maka hati-hati, idhar ini harus jelas nun mati dan tanwinnya. Yang kedua, tidak mempunyai qalqalah. Yang ketiga, tidak memakai guna. Yang selanjutnya yaitu dalam pengucapan idhar syafawi di lafaz alaihim wa. Itu biasanya tersamarkan si mim matinya. Alaihim wa. Harus jelas idhar syafawi. Alaihim walam. Ya. Alaihim waladdallin. Yang selanjutnya yaitu dalam pengucapan huruf zin.
Ghin mati. Ghairil maghdubi, tidak ada qalqalah. Dan pengucapannya pun huruf ghin ini dari tenggorokan bagian atas. Ghairil maghdu, tidak maghdu tidak, tapi ghairil maghdubi alaihim walad. Yang terakhir itu pengucapan mad lazim, waladdallin. Awas perhatikan panjangnya. Mudah-mudahan bisa membantu. Itulah tahsin surat Al-Fatihah. Ayo kita mengaji, perbaiki, serta terus istiqomah dalam segala perbuatan yang kita jalani. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.